Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang akan membawakan presentasi dengan judul Peran dan Proses Akuntansi Syariah pada Bank Syariah. Di presentasi ini kami akan membahas bagaimana akuntansi syariah dijalankan dalam bank syariah, mulai dari peran utamanya, prosesnya, hingga audit dan tantangan yang akan dihadapi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aulia Hardianti Pratiwi, saya sendiri Muhammad Raka Fasya, Nanik Nuraini, Nurul Kamila, Rafael Generasi Nururu, dan Teguh Ahmad Afan. Semoga presentasi kali ini bisa memberikan pemahaman yang bermanfaat buat kita semua. Sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam, ini adalah daftar isi atau susunan materi yang akan kami sampaikan. Pertama, kita mulai dari pengantar, lalu berlanjut ke peran akuntansi syariah di bank syariah, kemudian bahas juga standar akuntansi syariah yang akan berlaku di lembaga keuangan syariah. Setelah itu, kita masuk ke proses akuntansi syariah, lalu lanjut ke audit bank syariah, baik audit internal maupun eksternal. Kemudian akan dibahas juga tantangan dan peluang akuntansi syariah, termasuk juga tantangan audit bank syariah. Di bagian akhir, kami akan bahas tentang tren dan masa depan audit, kesimpulan dan rekomendasi, dan ditutup dengan sesi tanya jawab. Jadi bisa disimak baik-baik karena semuanya ini saling berhubungan. Baik, kita mulai yang pertama dengan pengantar. Jadi, semua kegiatan di bank syariah sangat bergantung pada yang namanya akuntansi syariah. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah memastikan semua transaksi dan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Akuntansi syariah ini punya dasar hukum yang kuat, yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Prinsip penting dalam akuntansi syariah misalnya menghindari goror, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, untuk menjaga keadilan dan transparansi. Nah, supaya lebih jelas dan terstandarisasi, dibuatlah yang namanya Standar Akuntansi Syariah, Keuangan Syariah, atau SAK Syariah. Standar ini disusun oleh Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan DSN MUI dan berisi prinsip-prinsip penting dalam akuntansi syariah yang menjadi acuan bagi bank syariah dalam menyusun laporan keuangan. Dari sinilah kita bisa lihat betapa pentingnya akuntansi syariah dalam menjaga agar aktivitas perbankan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peran akuntansi syariah. 1. Menjaga kepatuhan syariah. Akuntansi syariah berfungsi untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bebas dari riba, gharar, atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. 2. Transparansi keuangan. Laporan keuangan berdasarkan akuntansi syariah memberikan gambaran yang jelas dan jujur tentang kondisi keuangan bank, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. 3. Pengambilan keputusan. Informasi dari laporan akuntansi membantu manajemen, pemilik dana nasabah, dan regulator dalam membuat keputusan bisnis yang tepat dan sesuai syariah. 4. Alat pertanggungjawaban dana masyarakat. Membantu bank syariah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana masyarakat termasuk dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 5. Alat audit pengawasan memberikan data yang diperlukan oleh auditor syariah dan Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan evaluasi kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip Islam. Standar akuntansi untuk lembaga keuangan syariah. Internasional lembaga yang menyusun standar akuntansi perbankan syariah adalah Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institutions yang didirikan pada 1411 Hijriah yang berpusat di Manam, Bahrain. AAOIP telah berhasil menyusun beberapa hal, yakni pertama, tujuan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan. Kedua, standar akuntansi untuk lembaga keuangan khususnya bank. 3. Tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan. 4. Kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan.
nasional. Lembaga yang menyusun standar akuntansi perbankan syariah adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang tahun 2011 mengeluarkan 2 buku tentang akuntansi perbankan syariah, yaitu 1. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. 2. Penyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Proses akuntansi syariah di bank syariah. 1. Identifikasi transaksi. Bank syariah mengidentifikasikan setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat berdasarkan akad, murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain. 2. Catatan transaksi. Transaksi dicatat dalam jurnal dengan menggunakan sistem double entry yang dicatat sesuai akad. 3. Pengklasifikasian. Aktivitas, kewajiban, ekuitas, pendapatan halal, dan lain-lain di dalam buku besar. 4. Penyusunan laporan keuangan. Bank syariah menyusun laporan keuangan syariah yang terdiri dari neraca syariah, laporan laba rugi syariah, dan laporan arus kas syariah. Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan standar akuntansi syariah. 5. Pengungkapan. Bank syariah wajib mengungkapkan laporan keuangan dan laporan kepatuhan syariah ini. Penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bank syariah. Terakhir, keenam, pengauditan di bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang audit di dalam bank syariah. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam bank syariah terdapat dua jenis audit. Yang pertama adalah audit internal dan yang kedua adalah audit eksternal. Yang mana dari dua jenis audit ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kemudian di dalam mengaudit laporan keuangan, prosesnya itu harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan harus sesuai dengan fatwa juga standar syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Nah, kita akan membahas tentang peran audit internal di dalam bank syariah. Peran yang pertama itu sebagai indikator untuk memastikan kepatuhan syariah, di mana audit internal ini memastikan bahwa semua operasional, produk, dan transaksi bank syariah sepenuhnya sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DPS dan otoritas terkait. Peran yang kedua, untuk menjaga integritas keuangan. Para auditor bertanggung jawab untuk memverifikasikan keakuratan laporan keuangan, mendeteksi kecurangan, dan memastikan efisiensi dalam pengelolaan aset. Yang ketiga, sebagai mitigasi resiko operasional. Audit internal ini juga mengidentifikasikan dan menilai resiko-resiko operasional. Kemudian mereka juga merekomendasikan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi aset bank dan kepentingan nasabah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peran audit eksternal dalam pengawasan independen. Peran yang pertama adalah untuk memvalidasi laporan keuangan, yang mana auditor eksternal akan memberikan opini independen atas kewajaran laporan keuangan bank syariah. Dan validasi ini yang akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap transparansi bank syariah. Peran yang kedua, untuk penilaian kepatuhan syariah. Para auditor juga mengevaluasi efektivitas kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk proses dan implementasi fatwa, sebagai bagian dari laporan audit mereka. Peran yang ketiga yaitu untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas. Para audit eksternal ini menambah lapisan kredibilitas bagi bank syariah di mata regulator, investor, dan masyarakat luas. Baik, sebelumnya telah dijelaskan mengenai proses akuntansi syariah di bank syariah, maka selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai proses audit internal bank syariah. Jadi pada proses audit internal ada 4 tahapan utama yang perlu kita pahami. Yang pertama ada perjanjian dan juga perencanaan. Nah, pada tahap awal ini adalah menentukan ruang lingkup, tujuan, dan metodologi audit. Di sini tim audit menyusun jadwal dan mengalokasikan sumber daya serta mengidentifikasi area yang berisiko tinggi.
Yang kedua, pengumpulan bukti. Jadi selanjutnya, tim audit akan mengumpulkan bukti melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pengujian kontrol internal dan transaksi juga dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan. Yang ketiga, ada proses pelaporan hasil. Jadi setelah bukti terkumpul, tim audit akan menyusun laporan yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Nah, laporan ini nantinya akan disampaikan kepada manajemen senior dan juga Dewan Pengawas Syariah. Nah, pada tahap keempat atau tahap terakhir yaitu tindak lanjut, ini memantau implementasi rekomendasi audit. Tujuannya adalah memastikan setiap tindakan perbaikan sudah dilakukan secara efektif agar kelemahan yang ditemukan tidak terulang kembali. Untuk slide selanjutnya, yaitu proses audit eksternal Bank Syariah. Jadi audit eksternal juga memiliki 4 tahapan utama, tapi fokusnya itu sedikit berbeda. Yang pertama ada perjanjian dan perencanaan. Jadi kantor akuntan publik atau KAP ditunjuk dan mulai membuat rencana audit berdasarkan pemahaman bisnis bank serta lingkup audit yang telah disepakati. Yang kedua ada pengumpulan bukti. Selanjutnya, KAP akan melakukan verifikasi transaksi, konfirmasi saldo, serta pengujian substantif untuk memastikan laporan keuangan yang akurat. Yang ketiga, penilaian kepatuhan syariah. Nah, selain aspek keuangan, auditor juga mengevaluasi apakah produk dan operasi bank syariah ini sudah sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah yang berlaku atau tidak. Yang keempat, penyusunan laporan audit. Jadi yang terakhir, audit akan menyusun opini yang mencakup kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan syariah, lalu mempublikasikannya sebagai bentuk transparansi kepada publik. Oke. Nah, dalam slide ini kita akan membahas mengenai tantangan dalam akuntansi syariah. Tentu aja akuntansi syariah di Bank Syariah juga menghadapi beberapa tantangan besar. Di antaranya yang pertama kekurangan SDM yang kompeten. Jadi saat ini jumlah akuntansi dan auditor yang benar-benar memahami akuntansi syariah dan fikih muamalah ini masih sangat terbatas. Nah, pendidikan dan juga pelatihan khusus di bidang ini juga masih minim. Jadi, akibatnya Bank Syariah sering kesulitan untuk mencari tenaga profesional yang benar-benar siap untuk bekerja di Bank Syariah. Yang kedua, ada kompleksitas akad syariah. Jadi, setiap akad syariah seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah ini punya cara pencatatan yang berbeda-beda. Jadi, akuntan harus benar-benar teliti agar pencatatan tetap sesuai prinsip syariah dan tidak menimbulkan kesalahan. Yang ketiga, ada standar akuntansi yang belum terpadu secara global. Jadi sampai saat ini belum ada standar akuntansi syariah internasional yang benar-benar seragam. Nah, di Indonesia sendiri kita punya PSAK Syariah. Sementara di tingkat internasional dan accounting ada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Jadi perbedaan ini membingungkan investor global dan menyulitkan proses audit antar lintas negara. Yang keempat, inovasi sistem akuntansi yang masih kurang. Jadi banyak software akuntansi yang digunakan Bank Syariah masih berbasis sistem konvensional. Nah, fitur-fitur khusus syariah itu belum sepenuhnya tersedia, sehingga proses pencatatan kadang harus dilakukan secara manual atau dengan penyesuaian yang rumit. Selanjutnya, pengawasan syariah yang belum maksimal. Jadi, gak semua bank syariah sudah menerapkan pengawasan syariah internal secara menyeluruh. Padahal, pengawasan ini sangat penting untuk memastikan semua transaksi ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk pembahasan mengenai peluang akuntansi syariah yang ada pada slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Di sini ada pun peluang dalam akuntansi syariah pada bank syariah, yang dimana peluang pertama itu yaitu dalam sebuah pertumbuhan industri keuangan syariah, di mana dalam pertumbuhan industri keuangan syariah ini permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah itu terus meningkat,
baik di Indonesia maupun di global. Terus kedua yaitu dalam pertumbuhan industri keuangan ini juga mendorong sebuah kebutuhan akan akuntansi syariah yang transparan dan akuntabel. Terus peluang kedua itu yaitu dukungan dalam sebuah regulator dan pemerintahan, di mana dalam dukungan regulator dan pemerintahan ini regulator seperti OJK dan BL itu mendorong sebuah penguatan industri keuangan syariah. Terus dukungan kedua dalam regulator pemerintahan ini juga itu memiliki dukungan terhadap perkembangan standar akuntansi syariah atau PSAK syariah yang juga terus dilakukan. Terus peluang ketiga yaitu perkembangan teknologi dan digitalisasi, di mana dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi ini digitalisasi banking itu berbasis syariah yang membuka peluang untuk mengembangkan sistem akuntansi syariah digital. Terus ada fintech syariah yang menjadi menjadi bidang baru yang sangat menjanjikan. Terus peluang keempat yaitu ada kesadaran etika dan keuangan berkelanjutan, di mana dalam kesadaran etika dan keuangan berkelanjutan ini banyak kalangan mulai mencari sistem keuangan yang etis, adil dan berbasis riba, di mana yang ini menjadi salah satu ciri utama dalam bank syariah. Terus ada dalam kesadaran etika dan keuangan berkelanjutan ini juga akuntansi syariah harus mendukung prinsip keadilan, terus keterbukaan dan tanggung jawab sosial. Terus peluang kelima yaitu integrasi dengan ESG atau environmental, sosial dan governance, di mana integritas dengan ESG ini itu merupakan sebuah nilai-nilai syariah yang sejalan dengan prinsip ESG, sehingga akuntansi syariah berpotensi menjadi sebuah sistem pelaporan keuangan etis masa depan. Terus selanjutnya yaitu ada tantangan dalam audit bank syariah, di mana tantangan ini ada 4. Yang pertama ada inovasi teknologi, di mana dalam inovasi teknologi ini adopsi teknologi finansial atau fintech syariah ini dan digitalisasi memerlukan sebuah perkembangan metodologi audit yang sesuai untuk memastikan kepatuhan dan keamanan data. Terus tantangan kedua yaitu ada perkembangan regulasi, di mana dalam perkembangan regulasi ini perkembangan fatwa dan regulasi syariah yang dinamis dapat menuntut auditor untuk selalu memperbaharui pengetahuannya agar tetap relevan. Terus tantangan ketiga yaitu ada ketersediaan audit spesialis, di mana ketersediaan ini jumlah auditor yang memiliki ahli ganda yaitu dalam bidang audit keuangan dan syariah masih terbatas, dapat menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terus tantangan keempat yaitu terakhir yaitu kompleksitas produk syariah, di mana kompleksitas produk syariah ini merupakan sebuah beragamnya jenis akad dan produk syariah seperti mudharabah dan musyarakah, yang dimana ini memerlukan sebuah pemahaman yang mendalam yang tidak selalu dimiliki oleh auditor konvensional. Terus selanjutnya itu ada tren dan masa depan audit bank syariah, di mana di tren dan di masa depan audit bank syariah ini ada 3. Yang pertama, tren pertama yaitu dalam integrasi teknologi audit, yaitu integrasi teknologi audit ini seperti penggunaan AI, blockchain dan analitik data dalam meningkatkan sebuah efisiensi dan akurasi audit, serta mengidentifikasi anomali secara real time.
Terus tren kedua yaitu ada perkembangan kompetensi auditor, di mana perkembangan kompetensi auditor ini adalah sebuah peningkatan program sertifikasi dan pelatihan khusus guna untuk menciptakan lebih banyak auditor yang kompeten dalam sebuah aspek keuangan bank syariah. Terus tren ketiga yaitu harus fokus pada ESG syariah, di mana ESG syariah ini audit akan semakin memperhatikan aspek environmental, terus sosial dan governance yang selaras dengan prinsip syariah seperti investasi berkelanjutan dan etika dalam bisnis. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi pada presentasi kami ini yang tentang peran dan proses akuntansi syariah pada bank syariah. Baik, kesimpulan dan rekomendasinya, yang pertama, akuntansi syariah itu berperan penting dalam menjamin transparansi dan kepatuhan syariah. Yang kedua, akuntansi syariah itu juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas bank syariah. Yang ketiga, proses akuntansi itu harus sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip Islam, mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Yang keempat, peningkatan kompetensi akuntan dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi adalah kunci masa depan akuntansi syariah. Yang kelima, harapan kami, bank syariah itu terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan adopsi teknologi terkini. Yang keenam, kolaborasi antara praktisi, akademisi, dan regulator juga penting untuk membentuk standar yang lebih kuat dan relevan di masa depan untuk mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah. Sekarang sesi interaktif tanya jawab atau untuk diskusi atau pertanyaan dari teman-teman. Silakan teman-teman jika memiliki pertanyaan. Insya Allah kami akan menjawabnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.